Jumpa lagi dengan channel Hebat Konsumen Menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Cash PLN di Kupang Paniki, Kabupaten Minahasa Utara, tersengat listrik sendiri. Seorang warga bernama Charles protes dan mengadakan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap pemakaian tanahnya untuk pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kV di Kupang Paniki, Minahasa Utara sampai Paniki, Kota Manado. Paniklah. Akhirnya pemegang izin usaha penyediaan ketenaga listrikan tersebut mengajukan permohonan konsinyasi atau penitipan uang ke Pengadilan Negeri Air Madidi yang mengabulkan permohonan pemohon PT PLN pada tanggal 13 Oktober 2022 yang amarnya menyatakan sah dan menerima penitipan ganti kerugian senilai 369.276.699 rupiah sebagai pembayaran kompensasi atas tanah dan tanaman di atas lahan milik Charles yang bersertifikat. Bayangkan sahabat, uang dengan nilai nominal yang cukup besar ini ogah diterima Charles, dan sekarang uang tersebut tersimpan atau dititip di Pengadilan Negeri Air Madidi. Pertanyaannya, kenapa Charles tak mau menerima uang kompensasi akibat tanahnya dipergunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenaga listrikan? Dari informasi yang saya terima, pihak PLN sebagai pemegang izin usaha ketenaga listrikan tanpa musyawarah dan minta izin telah memasuki lahan milik Charles dan juga menebangi pohon-pohon yang berada di atas lahan tersebut. Akibatnya, Charles memasang papan pengumuman yang sangat besar. Bunyinya, perhatian, dilarang masuk dan melakukan aktivitas apa saja tanpa seizin pemilik tanah ini milik dari Bapak Charles Jonathan. Dan secara hukum, bagaimana kekuatan konsinyasi? Masukkah unsur konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ketenaga listrikan? Mari kita bedah. Sahabat, Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, jika si berutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkan. Dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Sahabat konsumen, saya berpendapat konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ketenaga listrikan jauh permasalahannya sebagaimana pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini tidak ada masalah utang piutang dan tidak ada yang berutang di sini. Artinya, konsinyasi PT PLN dikabulkan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kekuatan terhadap pengalihan hak atas tanah dari Charles ke pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Ditegaskan oleh Profesor Dr. Maria S.W. Sumarjono S.A. sebagaimana dilansir portal Margono Surya Parnet. Secara konsep, penggunaan lembaga penitipan ganti rugi atau konsinyasi pada Pengadilan Negeri adalah keliru, kata sang profesor. Sebab pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang lembaga penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan pada Pengadilan Negeri dilandasi hubungan yang bersifat keperdataan antara pihak yang berawal dari adanya utang piutang. Jadi pasal tersebut memang menyatakan adanya hubungan utang piutang antara si berutang dan yang mempunyai piutang. Sementara menurutnya, pengadaan tanah adalah perbuatan hukum pemerintah untuk memperoleh tanah yang termasuk dalam ranah hukum administrasi, bukan hubungan utang piutang antara pemerintah dan pemilik hak atas tanah. Jadi sahabat,
Sebagaimana dikatakan Marjono Suryo Parnet, konsinyasi pada dasarnya tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 3757 PK Garing Perdata Garing 1991 tanggal 6 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya, putusan ini tidak dijadikan jurisprudensi oleh para hakim. Dan lagi pula, menurut saya, pengadaan tanah untuk pembangunan ketenaga listrikan bukan dikelola oleh pemerintah, tetapi dikelola oleh pemegang izin usaha ketenaga listrikan yang merupakan pelaku usaha seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi serta swadaya masyarakat. Jadi artinya konsinyasi bukan pelepasan hak atas tanah, tetapi penitipan uang kompensasi atau ganti rugi hak atas tanah di pengadilan negeri lantaran pemilik lahan tidak sepakat dengan jumlah yang ditawarkan oleh pihak PT PLN. Nah, ternyata membebaskan lahan untuk kepentingan umum tidak semudah membalikkan telapak tangan. Faktanya, pemilik hak atas tanah tidak selalu bersedia menyerahkan hak miliknya. Hal ini mungkin disebabkan karena harga yang ditawarkan dinilai pemilik hak atas tanah hanya ditawarkan penerimaan sejumlah uang kompensasi yang seharusnya bisa jadi karena tanah dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tanah, maka itu adalah merupakan ganti rugi dan bangunan serta tanaman di atas tanah. Jadi, kenapa kita selalu bertanya pembangunan pembangkit jaringan seperti SUTEP di berbagai daerah selalu menuai masalah? Hal ini karena kejujuran jauh dalam membahas ganti rugi dan kompensasi. Padahal kalau jujur-jujur atau bermusyawarah dengan masyarakat, saya rasa tidak akan menjadi persoalan karena aturan-aturan tersebut sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal masalah kompensasi ataupun ganti rugi. Marilah kita untuk berjujur-jujur dengan masyarakat karena pemegang izin usaha ketenaga listrikan bukan lagi pemerintah tetapi adalah badan usaha milik pemerintah dan badan usaha milik daerah, termasuk dalam ini badan swasta ataupun korporasi dan swadaya masyarakat. Salam.